Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pastinya kalian tetap semangat. Jangan malas. Oke. Kita hari ini belajar tentang tema 3, subtema 3 pembelajaran 1, yaitu untuk tema 3 tokoh dan penemuan. Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, namanya tokoh, kita belajar tentang tokoh dan penemuan. Yang namanya tokoh itu seseorang yang menjadi sorotan atau sebuah penemu. Jadi tokoh itu misalnya B.J. Habibie. Pak Habibie menciptakan sebuah pesawat terbang. Oke, kalau untuk kita tahu Thomas Alva Edison, penemu listrik, Nikola Tesla, penemu generator, dan lain sebagainya. Pastinya dari diri kalian tahu seorang tokoh siapapun pasti menemukan sesuatu. Pastinya kalian pengen menjadi seorang tokoh kan? Nah, berarti kalian harus belajar yang rajin, semangat untuk belajar, jangan malas. Itu kuncinya. Kalau kalian pengen menjadi seorang tokoh dan menemukan hal yang luar biasa. Nah, itu untuk pembukaan, nggih. Lanjut. Nah, sebelum kita ke tujuan pembelajaran hari ini, kita belajar untuk apa hari ini. Kita menyanyikan lagu nasional dulu. Lagu nasional ini yaitu lagu Indonesia Raya, semua bernyanyi dengan hikmat. Tidak ada yang gojekan, tidak ada yang celelean, harus hikmat dengan penuh perasaan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bu Zuli skip dulu saja untuk menyanyikan lagunya. Kemudian lanjut berikutnya yaitu, nah, kembali ke tujuan pembelajaran. Kita belajar hari ini untuk apa sih? Pastinya anak-anak tanda tanya ya. Dengan ngapain kita belajar tema 3, subtema 3 pembelajaran 1? Tujuannya yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku. Yang kedua, menulis informasi penting dari teks eksplanasi. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi dan mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat di bidang ekonomi. Yang keempat, mampu mengidentifikasi perbedaan sifat rangkaian listrik sederhana, seri, dan rangkaian paralel. Itu tujuannya ada 4 untuk pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya hari ini muatan pembelajarannya yaitu bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, yaitu mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara alamiah. Nah, ciri-cirinya itu apa? Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu yang pertama, struktur terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pastinya kalian tanda tanya, pernyataan umum itu yang seperti apa sih, Bu? Nah, pernyataan umum itu gambaran awal bersifat umum. Biasanya terdapat pada paragraf pertama. Nah, kalau deretan penjelas ini, hal yang ingin dibahas itu paragraf selanjutnya, yaitu paragraf 2, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah,
untuk interpretasi atau kesimpulan itu terdapat pada paragraf terakhir. Nah, kalau misalnya paragraf ada 5, ya berarti paragraf kelima. Kalau misalnya paragrafnya ada 6, yaitu paragraf ke-6. Paham ya? Pernyataan umum itu paragraf pertama, deretan penjelas itu paragraf selanjutnya setelah paragraf pertama, dan interpretasi atau kesimpulan itu paragraf terakhir. Kemudian memuat informasi faktual atau kenyataan, jadi tidak menghayal, asli bukan rekayasa. Tunggu ciri-cirinya. Nah, kemudian dalam menyusun teks eksplanasi itu kalimatnya harus efektif. Maksudnya kalimatnya tersusun kata-kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kalau tidak baku berarti ya tidak efektif, karena kata-kata baku terdapat pada PUEB atau EYD. PUEB itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, EYD itu ejaan yang disempurnakan. Nah, ini ya, kata-kata baku itu sesuai dengan PUEB. Sedangkan kata-kata baku digunakan pada acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Nah, selanjutnya kita belajar tentang muatan pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial, dengan KD 3.2 dan 4.2, yaitu peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Sekarang banyak teknologi yang sudah meringankan pekerjaan manusia. Artinya terdapat perubahan dalam bidang ekonomi. Nah, teknologi itu sendiri mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemajuan dalam bidang teknologi itu dapat merubah pola hidup masyarakat di bidang ekonomi. Contohnya peran listrik dalam kehidupan. Zaman dulu belum ada listrik. Sudah suasana gelap, tidak ada listrik. Nah, bagaimana kalian kalau belajar, apakah secepat untuk hari ini? Tidak, pastinya tidak. Kalau dulu suasana gelap, kalau sekarang suasananya terang. Jadi untuk belajarnya lebih efektif dan lebih bagus dalam suasana terang. Itu lebih bagus daripada zaman dahulu. Ya, kehidupan sekarang itu lebih terjamin seharusnya. Tinggal manusianya yang memanfaatkan teknologinya dengan baik dan benar apa tidak. Seperti itu ya. Nah, kemudian slide selanjutnya. Nah, peran teknologi dalam kegiatan produksi. Kita tahu kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Kalau untuk produksi artinya menghasilkan sesuatu. Jadi kita menghasilkan sesuatu, itu namanya produksi. Oke. Kalau distribusi itu untuk menyalurkan barangnya yang kita buat. Kalau konsumsi untuk kita manfaatkan, kita makan, kita pakai, itu namanya konsumsi. Nah, contohnya kegiatan produksi ini ada gambar traktor. Siapa yang menggunakan traktor? Bagus, petani. Petani menggunakan traktor untuk apa? Untuk membajak atau menggarap sawah. Agar apa? Memudahkan kegiatan produksi padi. Pekerjaan ringan dan cepat selesai. Nah, zaman dulu kan belum ada traktor mesin. Yang manual itu pekerjaannya lama, terus berat. Tidak mudah untuk menyelesaikan produksi padi, lama. Jadi kalau sekarang kalau ada traktor mesin, pekerjaan cepat selesai, ringan, hasil olahan padinya lebih maksimal. Itu kalau sekarang, Slide selanjutnya.
peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Nah, Bu Zuli sudah jelaskan tadi distribusi itu apa. Kegiatan distribusi itu kegiatan menyalurkan sebuah barang. Jadi ketika tadi padi sudah di traktor, dibajak sawahnya, kemudian menjadi padi nanti menjadi dipanen. Setelah dipanen itu diolah menjadi beras, diselep kalau menurut kalian masing-masing, kemudian diangkut oleh sebuah truk. Ada yang lewat darat, ada yang menyeberang laut, ada jalannya, ini jembatannya. Nah, petani ini memanfaatkan sarana transportasi untuk mengangkut hasil padi tadi. Nah, makanya teknologi juga dapat melancarkan kegiatan distribusi. Coba kalau tidak ada alat transportasi, pasti mengangkut secara manual itu sudah lama, terus capek, ya. Itu kalau zaman dulu. Slide selanjutnya. Nah, menyanyikan Mars PPK. Mars PPK ini Bu Zuli ingatkan pendidikan penguatan karakter. Kenapa Bu Zuli ikut sertakan Mars PPK? Agar dalam diri kalian terdapat beberapa sikap atau karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, serta integritas. Jadi kelima sikap itu harus kalian tanamkan dalam diri kalian, ya, agar tercipta atau mencetak generasi penerus bangsa yang bagus, mampu dalam menghadapi situasi pendidikan yang milenial atau digital. Ya, langsung saja saya skip untuk menyanyikan Mars PPK. Nah, kemudian menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Kita belajar muatan pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, dengan KD 3.2 dan 4.2. Yang pertama, syarat-syarat komponen listrik dialiri arus listrik itu ada 3. Harus memiliki sumber tegangan, ada hambatannya, dan rangkaiannya tertutup. Ada 3. Kalau tidak ada 3 ini, berarti tidak dapat dialiri listrik. Ada sumber tegangan dan rangkaian tertutup saja, tidak ada hambatan, tidak bisa nyala listriknya, atau tidak ada arus listrik. Ada hambatan, ada rangkaian tertutup, tidak ada sumber tegangan, listriknya tidak dapat dialiri arus listrik. Harus ketiga komponen ini harus ada semua. Nah, untuk persamaan rangkaian seri dan paralel ada 3. Yang pertama, daya dan arus listrik dibutuhkan sama besar. Jadi daya sama arusnya itu sama, cah. Yang kedua, rangkaian seri dan paralel digunakan secara bersama-sama. Jadi bareng-bareng nganggone arus listriknya dan daya. Yang ketiga, kedua jenis rangkaian itu memiliki hambatan sama, baik itu seri atau paralel. Jika digunakan bersama-sama, maka hambatannya juga sama. Hambatan itu kemampuan benda menahan aliran arus listrik. Nah, ini ada atau terdapat gambar rangkaian seri dan paralel. Nah, kalian pasti sudah tahu bedanya, nggih. Nah, ini baterai, saklar. Kalau ini ada 2 lampu. Lampu ini dipasang secara sejajar atau berurutan, itu namanya rangkaian seri. Kalau lampunya ditata dengan cara menumpuk, ada kabel yang bercabang-cabang, itu namanya rangkaian paralel. Ini saklarnya, ini baterainya. Cirinya rangkaian seri 1, memiliki 1 aliran listrik, 1 saja. Nah, kalau paralel sebaliknya lebih dari 1 aliran listrik. Seri sama paralel itu pasti berbeda, kebalikannya. Ingat, kebalikannya. Untuk yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik, biaya sedikit untuk seri. Untuk paralelnya pasti butuh banyak komponen listrik, biaya lebih besar atau mahal. Yang ketiga, rangkaian seri cahaya lampunya lebih redup karena didom,
sumber aliran listriknya di dom lampu ini. Untuk yang ketiga, cahaya lampu lebih terang karena paralel, karena ada kabel sendiri, udah beda-beda aliran sendiri ini. Nah, untuk yang keempat, ciri khasnya rangkaian seri, salah satu alat listrik dilepas atau diputus, lampu yang lainnya ikut padam. Berbeda dengan paralel, jika salah satunya diputus, maka lampu yang satu belum pasti padam, bisa jadi menyala. Itu untuk rangkaian paralel. Lanjut. Nah, sebelum kita di akhir pembelajaran atau penutupan atau evaluasi, menyanyikan lagu daerah. Kenapa harus lagu daerah, Bu? Karena apa? Lagu daerah itu adalah lagu yang menunjukkan kekhasan dari budaya daerah kalian sendiri. Jadi kalian tuh harus bangga untuk menyanyikan lagu daerah. Harus bangga, tidak boleh merasa berkecil hati. Punya lagu daerah masing-masing, bisa menjaga kelestarian budaya, mengenal ragam budaya kalian. Ya. Untuk lagu daerah, lagunya yaitu Gundul-Gundul Pacul. Usulnya skip saja. Nah, untuk slide selanjutnya, yang terakhir, kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat, salam sehat, tetap semangat dan ikhlas dalam belajar. Semangat belajar anak-anak. Salam sehat. Semoga besoknya kembali semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.